Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami tim Berita Kreatif MTS Negeri 3 Sragen dalam acara Ngopi Manis, Ngobrol Pendidikan Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Sragen. Perkenalkan, saya Vanesha Aurel Zarawati. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Nah, Ibu, boleh perkenalkan diri? Oke, perkenalkan saya Rohmawati. Saya Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Sragen di Kecamatan Sumberlawak. Oke teman-teman, nah Ibu apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Nah, Ibu, kalau boleh tahu ya Bu, tujuan Ibu datang ke MTS ini untuk apa sih? Tujuan kami yang pertama kami silaturahmi, yang kedua kami ingin menimba ilmu tentang adiwiyata, di mana kan kemarin MTSN ini menjuarai 2 kategori, sehingga di tahun ini Min 5 Sragen insya Allah akan menjadi madrasah adiwiyata, sehingga kami belajar ke madrasah ini. Gitu ya Bu. Nah, kalau menurut Ibu, madrasah yang adiwiyata itu yang gimana sih? Kalau menurut saya madrasah adiwiyata itu ya madrasah yang sangat peduli dengan lingkungan. Jadi tidak hanya sekedar mementingkan keindahan tanaman, tetapi juga peduli lingkungan dari aspek manapun, termasuk dari pengelolaan sampah. Siswanya juga termasuk ya? Iya, termasuk siswanya juga. Nah, sejauh ini yang dilakukan Ibu sama warga-warga madrasah untuk mewujudkan madrasah adiwiyata itu yang gimana? Maksudnya sejauh ini tuh yang udah dilakukan sama madrasah Min 5 Sragen ya? Nah, itu udah sejauh apa? Kalau untuk saat ini karena kami masih awal, baru di tahap awal, itu masih sebatas kami pembatasan untuk sampah plastik, di mana anak-anak itu semuanya harus membawa tempat jajan. Jadi ketika anak-anak jajan itu semuanya harus membawa tempat makan, tempat jajanan, dan juga bawa tumbler. Pribadi. Iya, pribadi. Berarti enggak dari yang jual plastik gitu, berarti langsung kayak anak-anak beli ke toko tapi ada sendiri gitu. Iya, bawa tempat sendiri gitu. Juga mengurangi sampah plastik ya. Iya, lumayan. Nah, proses pembentukan sekolah adiwiyata itu menurut Ibu tuh di Min 5 Sragen udah berapa persen? Kalau ini baru tahap awal, mungkin baru sekitar 40%-an. Nah, sejauh ini untuk mengurangi sampah yang ada di Min 5 Sragen itu yang dilakukan sama warga madrasah itu selain membawa ada wadah sendiri untuk di sini apa lagi? Kita juga ada pengolahan sampah sebenarnya. Kalau kemarin itu untuk pengolahan sampah yang organik, kita buat kompos, itu sudah proses, ini tinggal panen saja. Kemudian ini perencanaan ke depan juga untuk kita terlalu banyak sampah dari kertas. Yang dari kertas itu kan banyak sekali. Nah, itu rencananya mau dibuat untuk kerajinan. Gitu. Kalau boleh tahu itu kerajinannya dari siswa atau dari seluruh warga termasuk guru-gurunya? Termasuk guru-gurunya. Gitu. Jadi kemarin itu kan kita sudah melakukan percobaan-percobaan. Ternyata percobaan yang pertama itu kita mau buat bubur kertas itu, ternyata sampah yang terbuang nanti hanya yang dipakai hanya sedikit, sehingga tidak segera mengurangi. Nah, ini mau kita pakai untuk pot tanaman. Jadi bubur kertasnya tadi mau dibentuk menjadi pot tanaman. Iya, iya. Nah, kalau sampah yang plastik-plastik itu gimana? Kebetulan untuk saat ini kan sampah plastiknya kan sangat berkurang sekali. Nah, kalau untuk sampah plastik untuk sementara ini masih dibawa pulang. Jadi kita ada peraturan kalau anak-anak itu jajannya pakai jajanan yang kayak ciki-ciki itu kan ada plastiknya. Nah, itu dibawa pulang. Iya, karena kita tidak punya tempat untuk menampung yang sampah-sampah plastik. Nah, kedepannya kan tadi kan mau dibuat kompos. Nah, selain kompos tuh ada rencana apa lagi? Kalau untuk pemanfaatan komposnya ya, kalau komposnya itu rencananya akan kami manfaatkan untuk menanam beberapa tanaman yang kebetulan juga ada P5, itu ada penanaman beberapa tanaman yang tanaman buah atau tanaman seperti sayuran. Nah, itu pemanfaatannya. Kemudian untuk pemanfaatan limbah yang lain itu masih dalam proses pemikiran kami. Nah, kalau kan saya kan juga alumni sana kan Bu. Ya. Nah, kalau
sana kan dulu kan gedung MTS, gedung MTS, maaf, gedung MIN kan ada 3. Iya, Nah, itu 3 dibuat lokasi. adiwiyata semua. Iya, karena kemarin sebenarnya saya inginnya kan yang gedung utara saja, tapi ternyata ketika konsultasi itu harus ketiga-tiganya di penilaian adiwiyata semua. Keren sih. Iya, Nah, lumayan besar kan itu ya, ada 3 luas tempat itu. ya. Nah, terakhir saya ke sana itu kan ada namanya gedung Geraha Cendekia ya. Iya, Nah, gedung Geraha itu mau dibuat pusatnya apa maksudnya kayak itu nanti juga dibentuk yang bentuk siapa, bukan soalnya sekarang mau kayak buat gedung olahraga. iya. Nah, itu yang membentuk situ siapa? Maksudnya bentuk apa adiwiyatanya nanti? Ya kan kalau yang gedung sekolah kan itu kan masih ada siswa, masih ada Iya. guru. Nah, yang gedung Geraha itu siapa? Oh, kalau yang untuk kita ada 3 lokasi, tetapi kan kita kadernya itu kan ada dimulai dari kelas 3 sampai kelas 6. Dari kader-kader itu dibagi, jadi ada di setiap kader itu nanti juga ada pembagian lagi, mereka fokusnya nanti di gedung utara, ada yang di gedung selatan, ada yang di Geraha. Berarti yang kelas 1 sama 2 enggak? Belum kami libatkan, karena kalau kelas 1, 2 itu masih anak-anak banget, jadi mereka belum belum berani untuk kita libatkan paling hanya dilibatkan untuk mereka sekedar tahu cara pembuangan sampah yang benar bagaimana, kemudian mereka juga harus tahu bahwa di madrasah itu tidak boleh jajan pakai plastik baru itu. Iya. Nah, kita ya teman-teman perkembangan di Min 5 Sragen ya. Perkembangan di Min 5 Sragen untuk mencapai sekolah adiwiyata. Mungkin cukup dari saya dan Ibu Rahmawati ya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sejauh ini untuk mengurangi sampah yang ada di Min 5 Sragen itu yang dilakukan sama warga madrasah itu selain membawa ada wadah sendiri untuk di situ apalagi? Kita juga ada pengolahan sampah sebenarnya. Kalau kemarin itu untuk pengolahan sampah yang organik kita buat kompos, itu sudah proses, ini tinggal panen saja. Kemudian ini perencanaan ke depan juga untuk kita terlalu banyak sampah dari kertas. Yang dari kertas itu kan banyak sekali. Nah, itu rencananya mau dibuat untuk kerajinan. Gitu. Kalau boleh tahu itu kerajinannya dari siswa atau dari seluruh warga termasuk guru-gurunya? Termasuk guru-gurunya gitu. Jadi kemarin itu kan kita sudah melakukan percobaan-percobaan. Ternyata percobaan yang pertama itu kita mau buat bubur kertas itu, ternyata sampah yang terbuang nanti hanya yang dipakai hanya sedikit, sehingga tidak segera mengurangi. Nah, ini mau kita pakai untuk pot tanaman. Jadi bubur kertasnya tadi mau dibentuk menjadi pot tanaman. Iya, iya. Nah, kalau sampah yang plastik-plastik itu gimana? Kebetulan untuk saat ini kan sampah plastiknya kan sangat berkurang sekali. Nah, kalau untuk sampah plastik untuk sementara ini masih dibawa pulang. Jadi kita ada peraturan kalau anak-anak itu jajannya pakai jajanan yang kayak ciki-ciki itu kan ada plastiknya. Nah, itu dibawa pulang. Iya, karena kita tidak punya tempat untuk menampung yang sampah-sampah plastik. Nah, kedepannya kan tadi kan mau dibuat kompos. Nah, selain kompos tuh ada rencana apa lagi? Kalau untuk pemanfaatan komposnya ya, kalau komposnya itu rencananya akan kami manfaatkan untuk menanam beberapa tanaman yang kebetulan juga ada P5, itu ada penanaman beberapa tanaman yang tanaman buah atau tanaman seperti sayuran. Nah, itu pemanfaatannya. Kemudian untuk pemanfaatan limbah yang lain itu masih dalam proses pemikiran kami. Gitu. Nah, kalau kan saya kan juga alumni sana kan Bu. Iya. Nah, kalau di sana kan dulu kan gedung MTS, maaf, gedung MIN kan ada 3. Iya, nah, itu 3 lokasi. dibuat adiwiyata semua. Iya, karena kemarin sebenarnya saya inginnya kan yang gedung utara saja, tapi ternyata ketika konsultasi itu harus ketiga-tiganya di penilaian adiwiyata semua. Keren sih. Iya, Nah, lumayan besar kan itu ya, ada 3 tempat ya. Nah, terakhir saya ke sana itu kan ada namanya gedung Geraha Cendekia ya. Iya. Nah, gedung Geraha itu mau dibuat pusatnya apa maksudnya kayak itu nanti juga dibentuk yang bentuk siapa, bukan soalnya sekarang mau kayak buat gedung olahraga. Iya. Nah, itu yang membentuk situ siapa? Maksudnya bentuk adiwiyatanya nanti.
Ya kan kalau yang gedung sekolahan kan itu kan masih ada siswa, masih Iya. ada guru. Nah, yang gedung geraha itu siapa? Oh, kalau yang untuk kita ada 3 lokasi, tetapi kan kita kadernya itu kan ada dimulai dari kelas 3 sampai kelas 6. Dari kader-kader itu dibagi, jadi ada di setiap kader itu nanti juga ada pembagian lagi, mereka fokusnya nanti di gedung utara, ada yang di gedung selatan, ada yang di Geraha. Berarti yang kelas 1 sama 2 enggak? Belum kami libatkan, karena kalau kelas 1, 2 itu masih anak-anak banget, jadi mereka belum belum berani untuk kita libatkan ke, paling hanya dilibatkan untuk mereka sekedar tahu cara pembuangan sampah yang benar bagaimana, kemudian mereka juga harus tahu bahwa di madrasah itu tidak boleh jajan pakai plastik baru itu. Iya. Nah, kita ya teman-teman perkembangan di Min 5 Sragen ya. Perkembangan di Min 5 Sragen untuk mencapai sekolah adiwiyata. Mungkin cukup dari saya dan Ibu Rahmawati ya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.